Jumpa lagi di channel Sobat Tamara. Sebelum nonton videonya, jangan lupa komen, like, subscribe. Hai Sobat, jika kita bicara tentang antariksa, pasti akan banyak sekali yang akan kita bahas. Pernahkah kamu meneliti luar angkasa sebelumnya? Mulai dari bumi dan isinya, juga planet-planet yang ada di sekelilingnya, antariksa hingga galaksi. Jika iya, mungkin itu akan menelan biaya yang sangat banyak, seperti yang dilakukan oleh NASA baru-baru ini. Tahukah kamu bahwa penelitian luar angkasa tidak semudah yang kita bayangkan? NASA juga pernah mengalami kegagalan saat meluncurkan roket ke luar angkasa. Hal itu membuat NASA menjadi rugi miliaran rupiah. Berikut ini adalah beberapa kegagalan NASA yang pernah dialami. 1. Satelit NOAA 19. NOAA 19 adalah satelit pemantau cuaca dan kondisi atmosfer bumi. NOAA 19 juga memantau kondisi gunung dan memotret alur lahar ketika meletus. Satelit ini tiba-tiba hilang di luar angkasa. Ilmuwan NASA yang berkantor di Lockheed Martin Facility di California, Amerika Serikat, gagal merekam pantauan terakhir satelit ini. 2. Mars Climate Orbiter atau MCO. Alat ini memiliki tugas sebagai otak dari misi eksplorasi Mars. MCO berfungsi menerima sinyal yang dikirimkan satelit untuk mempelajari atmosfer planet merah tersebut. Namun, ilmuwan dari subkontraktor Lockheed Martin membuat perangkat lunak MCO dengan satuan koordinat metrik yang tidak digunakan NASA. Akibatnya, satelit yang memantau Mars menghantam atmosfer pada sudut yang salah dan terbakar. Yang ketiga, Deep Space Two. Satelit ini dikirim ke Mars dengan pesawat tanpa awak bernama Mars Polar Lander. Deep Space Two bertugas mengumpulkan data tentang air dan komposisi kandungan bahan kimia di Mars. Nahas, sama seperti MPL, keberadaan DS2 tak diketahui hingga kini. Yang keempat, Mars Polar Lander atau MPL. MPL merupakan kendaraan tanpa awak yang diluncurkan pada tahun 1998 untuk meneliti Mars. Sebagai kendaraan peluncur, pesawat ini harusnya sudah dirancang untuk mendarat di planet merah tersebut dan mendukung penelitian Deep Space Two. Tapi, MPL tak pernah mendarat. Rusaknya pemancar pesawat ini menyebabkan keberadaannya tak diketahui hingga kini. 5. Space-Based Infrared System. Space-Based Infrared System harusnya dapat menjawab kebutuhan angkatan udara untuk melacak peluncuran rudal balistik. Sistem ini terdiri dari satelit yang terbang tinggi dan rendah. Meskipun baru akan diaktifkan tahun depan, proyek senilai 10 miliar US dollar atau setara dengan 120 triliun ini dituding oleh banyak pihak tak dapat berfungsi. Sebab salah satu satelit langsung mati saat mencapai orbit bumi. 6. Genesis. Genesis dirancang untuk menangkap potongan-potongan dari matahari. Dia pun dikirim ke ruang angkasa untuk mengumpulkan angin matahari di lembaran yang dirancang khusus dari emas, berlian, dan safir. Dengan mempelajari potongan matahari, para ilmuwan berharap dapat mempelajari komposisi tata surya. Bukannya menangkap potongan dan kembali ke bumi, Genesis malah sulit kembali. Satelit ini diduga akan hancur jika melewati atmosfer bumi dengan muatan tersebut. Para ilmuwan NASA pun akhirnya berusaha membawa muatan tersebut dengan pesawat bantuan. Kegagalan NASA berikutnya. 7. Teleskop ruang angkasa Hubble. Teleskop ini menjadi yang pertama dapat melihat bintang-bintang di ruang angkasa tanpa terhalang atmosfer. Hanya lensa bawaan teleskop ini tak dapat beradaptasi dengan cepat saat memperhatikan bintang yang tak memiliki gravitasi. Akhirnya, para ilmuwan menambahkan lensa baru yang cocok. Hubble pun dapat digunakan. Berikutnya yang ke-8, NASA Helios. Helios bukan alat untuk memantau ruang angkasa. Pesawat tanpa awak bertenaga surya ini dirancang untuk terbang di wilayah atmosfer. Masalahnya, pada penerbangan pertamanya Helios menabrak angin kuat dan jatuh
ke Samudra Pasifik. Yang kesembilan, Demonstration for Autonomous. Red Dash Force Technology atau DART spacecraft menyerah dari peluncuran pesawat ulang-alik dan satelit yang memerlukan biaya perawatan mahal dan berisiko. NASA menciptakan DART untuk menghubungkan satu satelit dengan satelit lain. Tujuannya mengumpulkan seluruh data dalam satu rumah. Tapi para ilmuwan salah memperhitungkan jarak orbit pesawat ini. Akhirnya, DART menabrak satelit dan jatuh ke laut. Dan yang ke-10, The Orbiting Carbon Observatory atau OCO Satelit. NASA menciptakan OCO dengan tujuan melihat karbon dioksida bergerak di atmosfer. Target kedepannya, satelit ini dapat memetakan proses pemanasan global dan pengubahan iklim. Sayangnya, OCO tak pernah berhasil masuk ke orbit bumi. Dia jatuh ke laut setelah 17 menit lepas landas. Itulah 10 kegagalan proyek NASA. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini. Thanks for watching.